Gunung Rinjani adalah gunung yang berlokasi di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat. Gunung yang merupakan gunung berapi kedua tertinggi di Indonesia dengan ketinggian 3.726 mdpl. Gunung ini merupakan bagian dari Taman Nasional Gunung Rinjani yang memiliki luas sekitar 41.330 ha dan ini akan diusulkan penambahannya sehingga menjadi 76.000 ha ke arah barat dan timur. Gunung Rinjani dengan titik tertinggi 3.726 mdpl, mendominasi sebagian besar pemandangan Pulau Lombok bagian utara. Di sebelah barat kerucut Rinjani terdapat kaldera dengan luas sekitar 3.500 meter 4.800 meter. Memanjang ke arah timur dan barat. Di kaldera ini terdapat segara anak, segara laut, danau, seluas 11 juta meter persegi dengan kedalaman 230 meter. Air yang mengalir dari danau ini membentuk air terjun yang sangat indah, mengalir melewati jurang yang curam. Di segara anak banyak terdapat ikan mas dan mujair sehingga sering digunakan untuk memancing. Bagian selatan danau ini disebut dengan Segara Endut. Bentuk kaldera segara anak yang melonjong ke arah barat timur diduga berkaitan dengan struktur retakan di batuan dasar. Gunung api Rinjani yang terletak di jalur gunung api kuarter sistem busur Sunda dibentuk oleh kegiatan tunjaman dasar Samudera Hindia di bawah pinggiran lempeng Asia Tenggara. Jalur tunjaman yang terletak di selatan menunjukkan adanya gaya mampatan yang berarah utara-selatan. Retakan batuan dasar yang berarah barat-timur yang mempengaruhi bangun kaldera, dengan demikian ditafsirkan sebagai retakan rilis yang disebabkan oleh gaya tarikan. Struktur itu setidaknya terbentuk sejak permulaan zaman kuarter. Pendakian Gunung Rinjani merupakan salah satu objek wisata yang menjadi andalan di kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani. Gunung Rinjani sebagai gunung vulkanik yang masih aktif nomor 2 tertinggi di Indonesia. Puncak Gunung Rinjani merupakan tujuan sebagian besar para petualang dan pencinta alam yang mengunjungi kawasan ini karena apabila telah berhasil mencapai puncak itu merupakan suatu kebanggaan tersendiri. Konon nama Gunung Rinjani purba adalah Gunung Samalas, yang meletus pada tahun 1257 di skala 7 dalam Volcanic Explosivity Index, dan menjadi salah satu letusan terdahsyat selain letusan Tambora dan Krakatau. Letusan tersebut berdampak hingga Eropa pada abad ke-13, yang kala itu disebut sebagai tahun berkabut. Ilmuwan mengatakan bahwa tahun gelap dan berkabut tersebut berkaitan dengan letusan gunung berapi yang menghasilkan aerosol sulfat, yang dapat mengganggu lapisan ozon, merusak iklim, dan mengganggu keseimbangan radiasi atmosfer. Letusan Gunung Samalas baru terungkap pada tahun 2013 oleh seorang ahli gunung berapi dari Perancis, Frank Lavigne. Frank bersama tim telah meneliti dan mencocokkan sisa kandungan geokimia material vulkanis yang ditemukan di Lombok. Letusan Gunung Samalas memiliki dampak global yang luar biasa, seperti kegagalan panen, kelaparan, hingga hujan yang turun hampir sepanjang tahun. Sebelumnya, masyarakat tidak tahu adanya Gunung Samalas. Namun karena rekonstruksi topografi yang dilakukan Frank Lavigne bersama tim membuktikan bahwa Samalas memang benar ada dan berdampingan dengan Gunung Rinjani. Dampak lainnya disebut sebagai efek kupu-kupu atau butterfly effect. Efek kupu-kupu ini menyangkut kondisi sosial, politik, kesehatan, iklim, dan bentang alam. Letusan Gunung Samalas ini mengakibatkan bencana tak hanya di benua Eropa, tapi juga di belahan bumi lain yang mungkin mengalami hal serupa.